Han Yuntao dengan hati-hati dan otentik. Kalau begitu tidak perlu, kita masih punya sesuatu untuk dilakukan. Li Dong menolak begitu saja. Baiklah, Tuan Li, Saudara Dao, kalau begitu kita pergi dulu. Han Yuntao membungkuk dan tersenyum sepanjang jalan, lalu membawa Han Gongzi dan kedua pemuda itu dan pergi dengan cara yang suram. Faktanya, Han Yuntao benar-benar merasa sangat beruntung di hatinya. Pada saat yang sama, dia merasa lega. Ini seperti rasa nyaman yang diturunkan dengan gunung besar di punggung Anda. Untung saja Pak Li tidak mengejarnya, ini hasil yang terbaik. Tetapi pada saat ini, dia masih takut untuk sementara waktu. Karena begitu pihak lain dimintai pertanggungjawaban, keluarga kecil kelas 2-nya benar-benar berakhir. Han Yuntao telah memutuskan bahwa setelah dia kembali, dia harus memberi pelajaran kepada putranya yang tidak efektif. Jika Anda terus menimbulkan masalah, suatu hari dia akan membunuhnya. Melihat Han Gongzi dan yang lainnya pergi, Zheng Tianxiang di sebelahnya akhirnya sadar kembali. Reaksi pertamanya adalah mengedipkan mata pada penjaga keamanan dan meminta mereka untuk pergi dengan cepat. Kapten keamanan, setelah mendengar percakapan antara Han Yuntao dan Li Dong, juga tahu bahwa orang-orang ini memiliki latar belakang yang menakutkan. Melihat kedipan mata Zheng Tianxiang, dia membawa orang pergi tanpa ragu-ragu. Ketika penjaga keamanan ini pergi, Zheng Tianxiang menghela nafas lega. Wajahnya yang gemuk penuh dengan senyum, dan dia menyanjung, Tuan Li, Nona Lin, Li Dong meliriknya, tanpa ekspresi, dan langsung memanggil Lin Yurou, oke, masalah selesai, ayo pergi. Lin Yurou mengangguk, semua orang mengabaikan Zheng Tianxiang dan berjalan langsung menuju lift. Melihat sikap Li Dong, Zheng Tianxiang merasa kedinginan. Dia berdiri di sana dengan tatapan kosong, menatap Li Dong dan yang lainnya yang telah pergi, dengan penyesalan besar di dalam hatinya. Jika Anda menyinggung seseorang yang tidak mampu disinggung itu sangat merepotkan. Chen Xiaodao. Li Zong meletakkan headset dan menatap Zigang dengan heran. Orang itu benar-benar mengenal Chen Xiaodao. Ya, Zigang mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh. Selain itu, hubungan antara pria itu dan Chen Xiaodao sangat baik, tua dan muda, masalah ini agak rumit. Meskipun dia sangat kuat, bahkan jika dia harus menghadapi seseorang dari gerbang pisau, dia harus mundur. Bagaimanapun, master-master termuda, kalimat ini tidak sesederhana itu untuk diucapkan. Apa yang Anda takutkan? Li Zong tersenyum lembut, bukankah ini informasi yang ingin aku ketahui? Dia tahu Chen Xiaodao, jadi apa? Dengan itu, dia dipenuhi dengan aura yang sangat percaya diri, aku tidak peduli siapa dia, jika kamu berani mengingini wanita yang aku sukai, maka kamu harus berlutut untukku, bahkan jika gerbang pisau berdiri di hadapannya, percaya atau tidak, biarkan dia berbaring. Besar muda dan mengagumkan. Zigang mengacungkan jempol dan berkata sambil tersenyum, saya yang mengubah pernyataan seperti ini, dan saya pasti tidak akan berani mengatakannya. Saya takut keluar dan dipukuli sampai mati. Persetan. Li Zong melambaikan tangannya, lalu sedikit mengernyit. Meskipun kata-kata yang dia katakan tadi agak sombong, dia tidak memikirkan fakta bahwa pihak lain memiliki hubungan dengan Chen Xiaodao. Apalagi sekarang keluarga Cui telah jatuh, dan Xiao Daomen menjadi lebih kuat. Bahkan keluarga Li, jika mereka harus menghadapi Xiao Daomen, itu akan sangat merepotkan. Tuan, apa yang ingin Anda lakukan selanjutnya? Masih membiarkan orang terus mengganggu mereka untuk menetap di Kyoto? Zigang mau tidak mau bertanya. Tidak, Li Zong menggelengkan kepalanya. Dukungan pihak lain lebih kuat dari yang kita duga. Karena dia tahu Chen Xiaodao, tidak masalah siapa yang kita tuju, itu tidak berguna. Menarik, tapi saya hanya suka menantang kesulitan. Karena dia sangat hebat, maka saya hanya bisa keluar lapangan dan bersenang-senang dengannya. Bukankah grup Lin mereka membuat produk kecantikan? Keluarga Li kami juga memiliki industri seperti itu, maka saya akan sepenuhnya mengalahkan mereka mulai saat ini. Seperti yang dia katakan, dia melihat gedung grup Sangguan dari kejauhan. Waner, tunggu dan lihat, aku secara pribadi akan mengalahkannya, biarkan kamu perhatikan baik-baik, aku adalah pria yang paling memenuhi syarat untuk menjadi layak untukmu. Lin Yurou sibuk selama 2 hari berikutnya. Tim dari perusahaan akan berada di sini besok. Pada saat itu, cabang-cabang di sini akan mulai beroperasi. Apa yang telah dilakukan Lin Yurou dalam 2 hari terakhir adalah persiapan awal. Siapkan ruang kantor dan hubungi beberapa vendor dan pemasok saluran yang tertarik. Li Dong sudah tersinggung. Dia tidak mengganggu pekerjaan Lin Yurou. Dia hanya mengikuti Lin Yurou untuk melindungi keselamatannya dan mendesaknya untuk makan secara teratur setiap hari. Setelah bekerja keras hingga pukul 5 sore, Li Dong dan Lin Yurou kembali ke villa. Pada titik ini, pekerjaan persiapan sudah siap, dan kami akan menunggu tim datang besok untuk memulai babak baru. Nah, istri, saya tidak bisa menjemput mereka di bandara dengan Anda besok. Ruang tamu kecil di lantai 2 villa. Di sofa, Li Dong menatap Lin Yurou yang duduk di sebelahnya menonton TV, dan berkata,
Alasan mengatakan ini adalah karena Li Dong baru saja mengingat sesuatu. Besok adalah hari ketika dia dan dokter hantu telah sepakat untuk melawan dokter. Hal ini sangat penting bagi Li Dong, karena berkaitan dengan masa depan pengobatan Tiongkok. Li Dong harus memenangkan sekolah kedokteran hantu, membiarkan sekolah kedokteran hantu digunakan olehnya, dan dia akan menggunakan kekuatan sekolah kedokteran hantu untuk mendorong pengobatan Tiongkok ke dunia. Ini adalah keinginan terbesarnya selain balas dendam. Mau kemana kamu? Lin Yurou bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tahu betul bahwa jika tidak ada hal penting yang harus dihadapi, Li Dong biasanya tidak akan meninggalkannya. Belum lagi yang penting jemput orang di bandara. Oleh karena itu, Li Dong hanya bisa menjelaskan masalah ini secara singkat. Itu dia, kalau begitu baiklah, besok aku akan pergi dengan Xiao Bai. Lin Yurou mengangguk. Tentu saja, Lin Yurou tahu keterampilan medis Li Dong. Dia tahu bahwa keterampilan medis Li Dong sangat bagus. Sekarang Li Dong dapat berkontribusi pada industri pengobatan Tiongkok, Lin Yurou secara alami juga senang. Keduanya menonton TV sebentar, dan kemudian Xiao Bai muncul. Dia menatap Li Dong dan Lin Yurou, ekspresinya sedikit canggung. Nah, saudara Dong, ada seorang pria bernama Zhou Xing di luar mencarimu. Saya memintanya untuk masuk dan duduk, tetapi dia tidak mau masuk. Zhou Xing, Li Dong sedikit mengernyit. Besok adalah hari ketika dia melawan dokter hantu. Apa yang orang itu temui saat ini? Selain itu, dia tidak memberi tahu pihak lain bahwa dia tinggal di sini. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, pihak lain adalah anggota dari dokter hantu, dan dokter hantu juga merupakan sekte yang telah diturunkan selama ribuan tahun, tidak sulit untuk menemukannya. Namun, karena itu adalah orang yang mengundang, apakah ada metode undangan seperti itu? Melihat ekspresi Xiao Bai, Anda tahu bahwa pria itu pasti tidak terdengar sangat baik. Xiao Bai, tolong keluar dan katakan padanya, katakan saja aku tidak di sini. Li Dong berkata dengan ringan. Tapi, saudara Dong, aku baru saja memberitahunya bahwa kamu ada di lantai 2. Xiao Bai sedikit malu. Tidak apa-apa, katakan saja padanya. Li Dong tersenyum. Baiklah. Xiao Bai mengangguk dan turun. Di lapangan. Zhou Xing berdiri di sana dengan tangan melingkari dadanya, dengan ekspresi arogan di wajahnya. Dia mengerutkan kening ketika dia melihat Xiao Bai keluar tetapi bukan Li Dong. Bagaimana dengan Li Dong? Maaf, Tuan Zhou, Dong Ge tidak ada di sini. Xiao Bai tampak menyesal. Tidak di sini. Zhou Xing tampak tercengang dan menunjuk ke dalam. Tapi, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa dia sedang menonton TV di lantai 2? Kakak Dong memintaku untuk memberitahumu ini. Xiao Bai memutar matanya. Orang ini sangat kasar. Begitu dia tiba, dia tampak mendominasi dan meminta Dong Ge keluar untuk menemuinya. Bukankah seharusnya kamu menurunkan postur tubuhmu ketika kamu datang ke rumah orang lain untuk menemui tuanmu? Memikirkannya seperti ini, Xiao Bai tidak merasa menyesal lagi. Apa, kamu, maaf tuan, silakan kembali. Setelah Xiao Bai mengatakan ini, dia berbalik dan kembali ke villa. Namun, Zhou Xing tidak pergi, melainkan mengikuti Xiao Bai dan memasuki rumah. Kau tidak boleh masuk, kau, Xiao Bai dengan cepat ingin menghentikan Zhou Xing. Tapi Zhou Xing dengan cepat melewatinya dan langsung naik ke atas. Segera, Zhou Xing datang ke lantai 2 dan melihat Li Dongzheng bersandar di sofa dan menonton TV dengan santai, wajahnya tiba-tiba menjadi marah. Nama keluarga Li, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu jelas di rumah, mengapa kamu mengatakan kamu tidak ada di sini? Jika aku tidak ingin melihatmu, katakan saja tidak di rumah. Li Dong tersenyum dan berkata, selain itu, apakah aku di rumah, apa hubungannya denganmu? Anda, Zhou Xing memerah karena marah, menekan amarah di hatinya. Apakah kamu tidak tahu kamu akan pergi ke dokter hantu saya untuk berpartisipasi dalam kompetisi dokter pertempuran besok? Aku tahu, itu akan dimulai besok, apa yang membuatmu cemas? Li Dong bertanya sambil tersenyum. Jika aku tidak datang untuk menjemputmu, bisakah kamu tahu di mana dokter hantu kita? Zhou Xing melirik Li Dong dengan seringai di wajahnya, sekarang kamu bisa pergi denganku. Jika aku tidak salah menebak, seharusnya Zhou Hua yang memintamu untuk datang terlebih dahulu dan mengundangku, kan? Li Dong bertanya. Jadi apa? Zhou Xing dengan dingin bersenandung. Oh. Tidak terlalu bagus, saya hanya ingin bertanya, apakah ini sikap orang yang Anda undang? Li Dong bertanya balik. Kamu, ya, kamu akan pergi atau tidak? Jika tidak, aku tidak akan memaksanya. Zhou Xing berdiri di depan Li Dong, merendahkan. Dokter hantu adalah sekolah paling kuat di industri pengobatan Tiongkok, dan dapat dianggap sebagai eksistensi paling ortodoks di dunia pengobatan Tiongkok. Ini seperti super kaya di antara orang kaya, jadi di mata Zhou Xing, bahkan jika keterampilan medis Li Dong luar biasa, dia masih tidak menempatkannya di mata. Pihak lain berani melawan seluruh dokter hantu, yang luar biasa. Li Dong tersenyum, jika itu masalahnya, maka kamu kembalilah. Aku punya sesuatu untuk dilakukan besok, jadi aku tidak akan pergi.
Mendengar ini, seluruh tubuh Zhou Xing tercengang. Dia berdiri di sana, merasa tidak berdaya. Saya tidak tahu apakah saya harus pergi dengan marah atau mengutuk dan pergi. Dia diperintahkan untuk datang dan mengundang Li Dong untuk menghadiri pertemuan dokter pertempuran terlebih dahulu. Dan Li Dong setuju untuk melawan dokter hantu, yang melibatkan poin yang sangat penting, dan itu adalah taruhan dari kedua belah pihak. Jika Li Dong tidak pergi, bagaimana dengan taruhannya? Apa yang dia lakukan ketika dia kehilangan rumah sakit terakhir kali? Ada juga Tai Shenzhen, dan lembaga pelatihan pengobatan Tiongkok itu, 3 poin ini, semua dokter hantu menginginkannya. Juga, orang ini, tidakkah dia ingin melihat keterampilan medis dari dokter hantu? Apakah dia tidak memiliki rasa ingin tahu dan kekaguman sedikit pun pada dokter hantu itu? Namun, dia menolak begitu bersih, tanpa ragu-ragu. Kamu, bagaimana kamu? Kamu telah berjanji untuk bertarung dengan dokter hantu kami, mengapa kamu? Wajah Zhou Xing membiru dan putih, dan seluruh tubuhnya tergagap. Tidak apa-apa, masalah besar lain kali. Li Dong mengangkat bahu dan tampak acuh tak acuh. Zhou Xing tidak tahu harus berkata apa, dia berdiri di sana dengan bodoh, membuka mulutnya untuk berdebat, tetapi tidak bisa berbicara. Melihat penampilan Zhou Xing yang sangat imut, Lin Yurou tidak bisa menahan tawa. Suamiku, siapa orang ini? Lin Yurou bertanya. Oh, dia. Li Dong melirik Zhou Xing, dan berkata dengan ringan, seorang pria tanpa nama, bawahanku baru saja dikalahkan. Zhou Xing tidak senang mendengar Li Dong benar-benar memperkenalkan dirinya seperti ini. Yang bermarga Li, apa yang kamu katakan? Terakhir kali aku kalah darimu, itu karena aku meremehkan musuh. Beri aku kesempatan lagi dan aku pasti akan mengalahkanmu. Zhou Xing berkata dengan kaku, lalu dia memandang Lin Yurou dan membungkuk sedikit, halo, nama saya Zhou Xing, dan saya berasal dari sekolah dokter hantu. Dokter hantu, Lin Yurou berkedip, dia sangat asing dengan nama ini. Ini adalah sekte warisan dalam industri pengobatan tradisional Tiongkok, yang telah ada selama ribuan tahun. Li Dong menjelaskan. Oh, Lin Yurou mengangguk dan bertanya, jadi, kamu mengatakan bahwa kamu telah setuju dengan seseorang untuk menguji keterampilan medis. Apakah ini dokter hantu? Ya. Li Dong tersenyum. Lin Yurou menatap Zhou Xing lagi dan bertanya, bukankah kompetisi dimulai besok? Mengapa kamu pergi sehari lebih awal? Dia benar-benar ingin Li Dong berada di sisinya sepanjang malam, dan Lin Yurou benar-benar tidak terbiasa tanpa Li Dong menahannya untuk tidur di malam hari. Dokter hantu kita relatif jauh. Akan terlambat untuk menjemputnya besok, dan pertempuran ini sangat penting, dan kita harus bersiap terlebih dahulu, Zhou Xing menjelaskan. Oke, Lin Yurou mengangguk dan berhenti bicara. Li Dong menjelaskan sebelumnya bahwa pertempuran dengan dokter ini sangat penting baginya dan bagi industri pengobatan Tiongkok. Lin Yurou bukan tipe wanita yang tidak mengerti pentingnya sesuatu, dia tentu saja tidak akan menghentikan Li Dong. Untuk apa kamu masih berdiri di sini? Silakan, aku masih ingin menonton TV, kata Li Dong dalam suasana hati yang buruk. Anda, Zhou Xing berdiri di sana, tidak pergi atau tinggal, itu sangat memalukan. Oke, jangan menggodanya. Lin Yurou tidak tahan lagi dan menatap Li Dong. Li Dong menghela nafas sedikit dan menatap Zhou Xing. Alasan mengapa seseorang berperilaku angkuh dan angkuh di depan orang lain membuktikan bahwa orang ini memiliki kelebihan tertentu atas orang lain. Tapi aku terkejut. Dari mana datangnya superioritas yang kamu tunjukkan di depanku? Apakah Anda memiliki lebih banyak uang daripada saya, atau Anda lebih kuat dari saya? Atau, berapa umur Anda daripada saya? Li Dong bertanya dengan sinis. Faktanya, Li Dong adalah pembicara yang sangat baik. Karakternya seperti ini, jika Anda memberitahu saya dengan baik, maka saya secara alami akan bersikap sopan kepada Anda. Betapa indahnya kedamaian semua orang. Namun, jika Anda terlihat mendominasi, maka saya minta maaf, saya tidak akan membawa Anda. Saya tidak sombong di depan Anda juga tidak sombong di depan saya. Melihat wajah Zhou Xing pucat, dan seluruh orang sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa berbicara, Li Dong tidak masuk akal dan melanjutkan, bahkan jika kamu terlihat keras, kamu tidak sebaik aku. Li Dong berkata, menatap Xiao Bai yang berdiri tidak jauh, dan bertanya sambil tersenyum, Xiao Bai, katamu, apakah aku terlihat baik, atau dia lebih tampan? Tentu saja itu dong broter kamu. Xiao Bai berkata tanpa ragu, di dunia ini, kamu dapat membandingkan dengan Dong Ge. Kurasa itu belum lahir. Hanya dia, dibandingkan dengan Dong Ge, kamu terlalu jauh di belakang. Ini sedikit patah hati. Jadi, kamu lebih rendah dariku dalam hal apapun, jadi mengapa kamu bersikap begitu baik di depanku? Seolah-olah aku berutang jutaan padamu. Li Dong mencibir. Wajah Zhou Xing berubah lagi, dan seluruh orang itu bahkan lebih malu. Jika ada jahitan di depannya, dia akan masuk tanpa ragu-ragu. Pada akhirnya apa yang kamu inginkan? Zhou Xing bertanya dengan gigi terkatup. Mengapa orang ini begitu tak tahu malu? Kenapa jadi bajingan? Aku harus menanyakan pertanyaan ini padamu, apa yang kamu inginkan?
Li Dong bertanya sambil tersenyum. Aku di sini untuk mengundangmu bergabung dengan dokter pertarungan, kata Zhou Xing dengan sungguh-sungguh. Tolong, kapan kamu mengucapkan kata tolong? Li Dong bertanya sambil tersenyum. Zhou Xing berhenti berbicara, dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Jika dia tidak ingin mendapatkan kembali klinik medis yang hilang terlalu cepat, dia tidak akan datang ke sini sama sekali. Sejak kecil, kapan dia menderita keluhan seperti ini? Tidak masalah jika Anda mengambil inisiatif untuk mengundang seseorang, pihak lain tidak memberikan muka. Masih menghinanya seperti ini, penuh kebencian. Wah, aku tidak berutang apapun padamu, aku juga tidak memohon padamu. Kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganku dengan nada seperti itu, mengerti? Li Dong berkata dengan acuh tak acuh, yah, aku sudah mengatakan apa yang harus kukatakan, kamu bisa pergi sekarang. Zhou Xing menggertakkan giginya. Akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan suara serak. Silakan pergi ke pertemuan dokter pertarungan kami. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan melihat ke tanah seolah-olah pola di lantai itu indah. Apakah tidak ada yang pernah menyuruhmu untuk terlihat sopan di mata orang lain saat berbicara dengan orang lain? Li Dong berkata dengan ringan. Dia siap memoles semangat pria ini. Silakan berpartisipasi dalam pertemuan dokter pertarungan kami. Zhou Xing menatap Li Dong. Dia terlihat sedikit marah. Itulah yang sebenarnya. Li Dong mengangguk. Meskipun saya tidak setuju dengan itu, tetapi di mata beberapa orang, Anda juga mewakili ortodoksi pengobatan Tiongkok. Jangan membuat orang menertawakan kami yang belajar kedokteran dan tidak mengerti etiket. Saya tidak mampu membayarnya, kehilangan orang ini. Anda, kemarahan di hati Zhou Xing tidak bisa menahannya lagi, dan dia ingin menjadi liar. Ayo pergi, lalu aku akan mengikutimu untuk melihat-lihat. Li Dong memotongnya dan berdiri. Dia memandang Lin Yurou, kamu tidur lebih awal malam ini, dan aku akan kembali setelah menyelesaikan tes dengan mereka besok.